Ini hanya sarana kami untuk menilik gagasan tiap bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya, melihat isi kepalanya, menguji wawasannya, sehingga harusnya mereka menjadikan ini sebagai tempat, ajang untuk membuktikan kepantasan dirinya sebelum mencalonkan diri. Kami menyambut baik kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. Ya, kepercayaan masyarakat harus kita sikapi dengan yang penting kita hindari sesuatu yang saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Biar pemilunya menyenangkan. Kita dalam satu suara demi tugas bukti yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat. Langsung kami berikan kepada panelis selanjutnya, aktivis HAM, Bung Haris Azhar, silakan. Ya, selamat malam. Pertama saya mau bertanya, bukan mau ucapkan selamat dan hebat ke teman-teman UI, tapi saya mau tanya kenapa baru UI? Ya kan? Artinya memang harus dibuka diskusi di kampus-kampus, di zona yang bukan mengeluh-elukan si para capres. Bosen kita, udah jumut, agak-agak muak. Tiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu kita diperlihatkan acara-acara deklarasi kelompok ini dengan kelompok itu, dukung ini dan dukung itu. Yang kita tunggu isi kepalanya mana ini? Nah, jadi memang harus diundang ke tempat-tempat yang harus mengkritisi, memeriksa isi kepala. Bahasa adalah representasi dari isi kepala. Nah, untuk itu maka harus diuji kapasitasnya. Soekarno dia bisa pidato di PBB dengan berbagai bahasa. Itu pemimpin kita. Ada kegentingan yang memaksa dia menjadi hebat dengan skillnya. Nah, kita juga punya kegentingan hari ini. Maka teman-teman kampus di UI harus hadir. Ada fakultas sastra berapa bahasa, ada yang dari fakultas matematika. Ya, kalau kita belajar dari mana nih, dari Plato, ya kan, nggak cuma skill, kesehatannya, alam pikirnya harus diuji semuanya. Nah, harus dihadirkan tiap minggu, ya paling tidak di setiap kampus. Dan dihujam oleh ilmu pengetahuan lewat bahasanya anak-anak muda ini yang nggak kenal takut, ya kan, untuk mempertanyakan setiap calon itu. Dan di situ kita lihat nanti, baru fair. Karena kalau kita nanti ngelihat secara sistemik, nunggu para capres ini keliling, cuma punya berapa Bang Willy? 75 hari. Indonesia ini luas. Ada masyarakat di pedalaman, masyarakat adat, nggak mungkin 75 hari. Jadi saya mencurigai yang teman-teman bikin ini di parlemen, agendanya menyetujui hanya 75 hari, ini cacat prosedur. Karena hanya calon-calon yang nanti didukung oleh sistem yang berkuasa hari ini aja yang bisa capable untuk menjalani itu. Jadi menurut saya ini nggak boleh dibiarkan hanya UI yang undang. Anda punya tanggung jawab untuk memulai, mengajak, memaksa kampus-kampus lain menyiapkan kerangka ilmu pengetahuan, pertanyaan-pertanyaan kritis diuji kepada para capres-capres ini meskipun belum resmi mendaftar. Nah, itu permintaan saya kepada... Kegundahan yang sama Mbak Tejo sama Ibu Siti tadi. Tadi sudah disampaikan, Pak. Iya, makanya. Pertanyaanku gini, Haris. Iya. Ini UI ini ngerti Indonesia enggak? Aslinya gitu loh. Kenapa kok yang ditantang tuh berdebat? Kenapa kok gak bermusyawarah gitu aja? Gitu aja sih gitu loh. Kalau musyawarah, aku mau jawab Mbak Tejo. Kalau musyawarah, Pilar keempat itu musyawarah. kalau musyawarah itu koalisi parpol. Nah, kalau musyawarah pertanyaan kita Mbak, hasil musyawarah wapresnya siapa aja? Itu belum sepakat kan, nah itu mungkin butuh musyawarah dengan tanda kutip. Tapi kalau teman-teman ini nggak boleh musyawarah.
Saya mau Banyak debat itu masalahnya, kenapa kita memberhalakan debat. Banyak calon menantu itu yang sebelum itu ngomongnya bagus, begitu jadi brengsek juga gitu. ada yang baru mantu dia. Enggak, gitu loh. Jadi kenapa kok kamu memberhalakan kata-kata? Wah, bisa aja pinter ngomong tapi begitu jadi presiden brengsek. Bener loh. Maksudnya Gimana? begini, saya mau nambahin Mbak Tejo. Bung Haris sekaligus Ada bertanya iya, Bung ada Haris nggak ya. kesempatan secara bukan 24 jam. Misalnya 3 hari 3 malam, kelompok kritis itu nempel di para capres. Bangunnya, baunya, ya kan? Emosinya diuji, ya kan? Ketika dalam situasi tertentu, pagi dia makannya apa, minumnya apa. Wah itu top itu. Nah, jadi nggak cuma berdebat saja. Jadi Kalau Anda debat itu bisa Anda harus disusun minta di hak sini. eksklusif teman-teman mahasiswa. Saya mau menempel capres-capres itu. Kalau perlu capres-capres itu harus hidup dan nginep. Gimana Pak Prabowo dengan kucing-kucingnya? Gimana Mas Anies, apa Itu bedanya? dicatat Bang, itu dicatat. Tapi mohon maaf dicatat. durasi. Oke, pertanyaan Boleh saya silakan gini. langsung poin Ini kan pertanyaannya. catatan demokrasi. Saya mau bicara soal demokrasi. Ya. Hari ini berdasarkan survei, berdasarkan sejumlah kasus, ya kan, represi terhadap warga sipil. Ya, kita lihat bagaimana mahasiswa ada yang ketangkep tangannya dipelintir, ada yang ditangkap nggak diakui ketika demo menolak omnibus. Ada beberapa teman-teman mahasiswa anak muda yang ditembak, kasusnya kita nggak tahu seperti apa, ya kan. Lalu itu satu, itu merepresentasikan bahwa ada kekerasan, ada serangan berupa kekerasan terhadap warga sipil yang juga mereka adalah sebenarnya aktor dan aktris demokrasi. Itu satu. Yang kedua, represi terhadap demokrasi itu terjadi terhadap warga sipil dalam bentuk pemidanaan. Oke. Kritik, ya kan, sering dianggap sebagai sebuah hinaan. Kalau saya orang yang pada posisi, kalau kritik kepada pejabat publik untuk kepentingan publik, ya kan, no limit. Gitu, selama si teman-teman ini punya argumentasi, warga punya argumentasi. Tapi berujung pada pemidanaan. Oke. Ya kan? Lalu di zaman COVID, Bu Siti ya, gak cuman soal ibu protes soal vaksin, kegiatan dipaksa goes to digital. Dalam digital itu diintervensi. Contoh intervensi lagi sebaliknya, dipotong aksesnya seperti di Papua, akses internet dipotong. Nah pertanyaan saya, ya capres-capres yang Anda dukung ini, entar kalau ngamuk kebijakannya, misalnya food estate, kita buktikan bahwa itu gagal. Jangan Andre lagi lah yang jawab. Saya setiap mau capresan begini, pokoknya saya berdebatnya sama Andre. Prabowo itu orang baik, sama iya udah deh sekarang ke depan kalau dia jadi presiden, karena dia udah didukung sama Jokowi, ya kan. Jadi jadi presiden lah misalnya. Kalau diprotes, ya kan, processingnya, ruang keterbukaannya seperti apa, itu satu. Enggak, aku cut dulu. Dari mana tahu didukung Jokowi, Pak Prabowo? Tadi Apa kan, datanya? Tadi hari ini sudah deklarasi tim koalisinya Enggak, hati-hati Indonesia loh ngomongnya. Maju. Hati-hati ngomongnya. Nah, kalau dia ngomong enggak ini udah hati-hati. Loh berarti dia bisa dipecat dong. Budiman aja dipecat kok. Yang Kenapa? pecat Ya Bu Mega bisa mecat Pak Jokowi dong kalau dukung Prabowo. Bu Mega pecat. Gitu loh. Bisa. Loh iya hati-hati makanya. Ini sepertinya panelis antar panelis saling bertanya satu bukan sama lain maksudku, ya. jangan-jangan ini hoax karena kalau Pak Jokowi dukung Prabowo harusnya dipecat sama Bu Mega. Sesuai ADART partai gitu Mbak ya. Bu Budiman. Taat buktinya. aturan, sudah ada contoh. Berarti ini bohong. Oke, Pertanyaan itu Bang. satu. Yang Oke. kedua Pak Ganjar. Dia lihat nih nanti orang-orang pada protes soal wadas misalnya. Soal IKTP. Ditandain begitu Pak Ganjar jadi presiden. Ya kan, Mbah Tejo suka protes-protes. Ya kan, begitu jadi presiden dipidanain, dicariin kasus. Anies juga bekas gubernur. Ya kan. Nah jadi menurut saya 3 capres ini pejabat publik, pernah menjadi pejabat publik, pernah bikin kebijakan, pernah diminta untuk menangani sejumlah situasi yang urgent, Oke. ya kan. Nanti kalau diprotes, ya kan, waktu dia jadi presiden, orang-orang ini dikejar nggak? Atau nanti ketika sudah jadi presiden, ada kebijakan-kebijakannya, misalnya yang udah pasti nih ya, Prabowo dan juga Ganjar akan meneruskan. Ada banyak protes soal omnibus,
Ada banyak protes soal beberapa kebijakan-kebijakan lain, soal pertambangan, perlindungan masyarakat adat. Protes itu kalau dua capres ini akan meneruskan, ya kan? Dua capres ini akan meneruskan. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, maka orang-orang yang menderita, yang menjadi korban, mereka akan bilang berarti penderitaan kita akan diteruskan ke depan. Terus kita mau protes, dan kita akan tetap protes, akan dipidana nggak? Pertanyaannya coba kami rangkum, kami persingkat karena ini berhubungan dengan durasi juga. Kami berikan waktu kepada ketiga relawan ini, ketiga pendukung baca pres ini ya. Sampai salah kan gara-gara itu kan, gara-gara Bang Haris Azhar kan. Jubir ini. Pendukung ya? Ini antara jubir semua ya Bang ya, tiga-tiga ya. Kita kasih waktu sesaat lagi untuk merumuskan jawaban masing-masing ya. Hanya di Carta Demokrasi pemirsa.